Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, amma ba'du. Para jemaah yang saya muliakan, kemudian kita di hari Ahad yang biasa kita mengadakan pengajian, pada hari ini diawali di akhir Juni ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita mulai anggap ini saling kita memberi, ya. Saling kita belajar. Sebab di dalam judul kalau nggak salah itu menuntut ilmu, kalau nggak salah. Mana Pak Haji Hasan ini? Kalau tidak ada halangan, ya, kalau tidak salah menuntut ilmu di sini judulnya. Alhamdulillah, walaupun kita ya diawali pertama, sudah berapa bulan kita Ahad ini istirahat. Kita kalau nurutin kondisi-kondisi mah, kalau nggak dipaksakan nggak jadi ngaji mah. Memang halangannya begitu. Baiklah, terutama ada guru kita juga, ada Haji Usman, Ustaz Junaidi. Nah, ini mah bukan tausiah, bukan ngaji, kita mah saling apa itu? Ya sama-sama belajar lah, ya. Kalau kita di dalam kehidupan ini kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, insyaallah kita akan selalu mendapatkan suatu nilai kebaikan bagi kita. Terutama kita mulai semenjak kita ikrar awal hidup, di situ kita selalu harus punya patokan. Hidup ini sudah barang tentu, dan selama di dunia ada batasnya, tidak akan selamanya. Pada satu saat kita akan kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan masih ada waktu ini, marilah bekal kita hanya amal. Bekal kita hanya segala sesuatu yang akan membawa ke alam kelak, ke alam akhirat kelak, tidak ada jalan lain, hanya iman dan ihsan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, judul yang artinya menuntut ilmu semua sudah tahu. Semenjak kita diberitahu, dulu mah kata orang tua kan sering kita carilah, walaupun bagaimanapun juga dari siapa saja ilmu itu datangnya, siapapun yang memberinya kita ambil. Ya, memang dalam hadis banyak, ya, tapi yang pokok-pokok saja, ya. Para jemaah yang saya sampaikan, sudah saya awali di atas tadi adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ada di dalam surat Al-Mujadalah.
Nanti oleh Bapak dilihat surat Al-Mujadalah, ayat ini sudah sering dipakai. Jadi manusia ini akan mempunyai nilai derajat terhadap Allah apabila kita hidup memanfaatkan waktu keimanan kita selaku hamba Allah untuk selalu apapun yang kita lakukan jelas semuanya berdasarkan ilmu. Kalau orang sudah tidak berilmu akan sia-sia. Artinya kita tahu bismillah mungkin dari belajar sedikit demi sedikit, belajar entah dari guru kita, dari saudara kita, dari tetangga kita ngasih ilmu, itu merupakan satu ilmu juga. Tidak kita bagaimana saya mau belajar jauh, mana perlu. Arti yang ada sama aja. Kita sekarang ini seolah-olah sedang menuntut ilmu, duduk bersama dengan menuntut ilmu sama. Sebab yang diajarkan adalah apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita kepada kita, oleh guru-guru kita kepada kita, itu merupakan ilmu yang harus kita ambil. Sebab Allah dalam surat tadi, yarfa'illahu alladzi, Allah akan mengangkat derajat hambanya, orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan diberi ilmu, dia akan meningkat nilai kehidupannya beberapa derajat. Artinya selain dia punya keimanannya itu ditopang, didukung oleh ilmu yang harus kita miliki. Tidak hanya sekedar iman. Kalau hanya sekedar iman tetapi tidak punya ilmu sedikit pun, ini akan sulit juga. Iman, ilmu, kemudian ihsan. Sebab manusia apapun profesi kita harus mempunyai pengetahuan yang sifatnya untuk melakukan pekerjaan, baik pekerjaan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Nah, dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyatakan beberapa hal yang harus kita perhatikan bagi hamba Allah untuk mencapai suatu manusia yang bernilai di hadapan Allah. Yang pertama adalah berakhlak baik. Jadi manusia ini akhlak akan menentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegang dulu kan akhlak. Nah, inilah yang harus kita upayakan. Kalau sudah manusia berakhlaknya akhlak baik, akhlak mulia, insya Allah kita akan kemanapun akan menjadi suatu sandaran kita. Berjalan kemanapun orang akan selalu melihat kita, sebab kita akhlaknya akhlak yang baik. Nah, inilah oleh karena itu baik Al-Quran maupun hadis sering akhlak menjadi peranan dalam kehidupan kita. Akhlak akan menentukan langkah kita berikutnya. Inilah para jemaah yang harus kita perhatikan. Jadi ilmu akan mempunyai peranan juga dalam kehidupan ini, baik ilmu akhirat maupun ilmu duniawi. Para jemaah yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Isra, untuk mencapai manusia yang baik di mata Allah, yang pertama adalah berakhlak. Lihat kita baik dalam surat Al-Qalam, surat Al-Isra. Surat Isra mengatakan in ahsantum
ahsantum wa in asatum falaha. Ini saja karena menegaskan kamu mau baik, insyaallah kita akan menjadi baik. Kalau kita punya nilai buruk, ya mungkin kita akan punya nilai buruk. Artinya kita manusia berupaya punya agama, punya ilmu dibarengi dengan akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik, kita mampu ilmu yang kita miliki sampaikan kepada saudara, keselamatan diri kita sendiri, kebaikan diri kita, termasuk juga memberikan nilai kebaikan kepada yang lain. Inilah in ahsantum ahsantum li anfusikum, kepada diri kita dulu. Sebab contoh itu kan bagaimana kita memberikan jorot terhadap diri kita dulu sendiri. Kemudian yang kedua, yang pertama, mencari ilmu itu memang banyak. Semenjak kecil kita utlubul ilma minal mahdi ilal, sering disampaikan Haji Usman. Ini sudah dari zaman dulu, Pak. Dari dulu kita sering mendengarkan hadis ini. Banyak utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kemudian utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Banyak utlubul ilma walau bisin, banyak. Ini yang dikatakan kita kembali pertama. Sebelum itu nilai kebaikan ini ditentukan oleh akhlak. Kalaupun kita punya nilai baik, tapi kalau akhlaknya tidak dikemas oleh kita sendiri, ini kadang-kadang akan juga punya nilai yang kurang bermanfaat dirinya, untuk dirinya. Jadi akhlak, insya Allah kalau kita akhlak, kita duduk dimanapun, ya kita tidak merasa apa itu seolah-olah terkucilkan. Kalau kita punya akhlak, sebab Rasulullah kan innaka la'ala khuluqin azim. Rasul aja kan akhlak yang di tempat. Ilmu itu akan bermanfaat yang kita miliki apabila didukung oleh utama adalah akhlak. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, coba kalau ke pondok, kalau ke pesantren, kelihatan aura dari kehidupan kita bercampur dengan orang yang begitu punya nilai akhlak yang baik. Kalau kita datang ke pondokan kayak di belum apa-apa, kan beda, Pak. Sebab dilihat akhlaknya dulu. Nah inilah contoh. Ini kewajiban kita. Marilah kita duduk begini aja kan sudah kelihatan kita. Kita menampakkan hidup ini kita harus benar-benar didasari dengan ilmu, baru kita buktikan dalam kesehariannya. Kemudian kalau kita ingin menjadi dan punya nilai hidup ini, yang tadi akhlak harus utamakan oleh kita. Yang kedua adalah amal baik kita. Amal itu adalah berdasarkan ilmu. Oleh karena itu ilmu punya peranan dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar kita akhlak, tapi kita tidak punya ilmu, ya tidak ada artinya juga. Keduanya harus kita padukan, ilmu dibarengi dengan akhlak. Akhlak pun harus kita sedikit banyak kita punya ilmu. Jadi ilmu itu tidak harus kita baca ini, baca itu. Oh, saya emang nggak bisa apa-apa. Ilmu itu yang penting kita ada dalam diri kita. Kita bisa membaca basmalah, kita bisa membaca Al-Quran, hasil daripada usaha kita. Ilmu yang diberikan, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa dipraktekkan. Nah itu juga ilmu. Jadi tidak harus oh saya bapak bagaimana, sekolah juga tidak ya,
dalam kondisi begini sama saja. Yang penting kita punya niat. Para jemaah yang berhormat adalah pertama amal, pertama akhlak, yang kedua adalah amal baik. Manusia amal baik dan tidaknya tergantung kita. Sebab manusia ini pintar. Untuk menjadi manusia yang terpintar, manusia yang pintar, manusia yang benar, ini nih agak susah juga kita bedakan. Sebab pintar dengan benar ini kadang-kadang, nah ini orang banyak, pintarnya bukan main, tapi belum tentu dia bisa membedakan kepintaran dengan kebenaran. Sebab antara pintar dengan benar ini kadang-kadang ya bahasa kadang-kadang suka soalan masih pinter sekumah kadang-kadang minteran. Nah, jadi saya ingat almarhum Kiai Hasim Mujadi, orang pinter itu banyak tapi orang benar sedikit. Saya selalu ingat aja itu Kiai almarhum Kiai Hasim Mujadi. Orang pintar itu banyak tapi orang benar sedikit. Nah ini ya kita juga harus berupaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Inilah akan menentukan hidup kita di dunia itu. Apapun kita ilmu, kalau dipraktekkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Allah, ketentuan Allah dan Rasul, tidak ada artinya di hadapan Allah. Semula dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini sudah dibarengi akhlaknya bermanfaat dan juga jalannya jalan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ya kita sholat, tahu ilmunya sholat. Bisanya sholat itu diterima tidaknya kita mengikuti aturan-aturan yang sudah diajarkan. Sebelum sholat ini dulu kita lakukan. Setelah kita lakukan, praktekkan oleh kita. Apakah sholat kita bagus tidak? Berupaya kita ingin apa yang kita lakukan, berupaya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Inilah yang dikatakan kita ilmu yang kita miliki dan barulah dipraktekkan, dibuktikan dalam keseharian kita. Semula apabila kita nanti di dalam kehidupan ini setelah kembali kepada Allah kelak, tidak ada yang akan kita bisa membantu yang membawa kita ke sana adalah kecuali amal kebaikan kita di dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bahkan Al-Quran banyak yang menjelaskan kepada kita, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini kan modal kita. Amal soleh itu yang bagaimana? Ya amal-amal sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita yang sudah diajarkan. Termasuk sholat itu merupakan amal kebaikan kita. Baca Quran itu amal kita, modal kita. Kemudian Al-Quran kita baca, setelah dibaca dipraktekkan, diperhatikan, kemudian oleh kita apa yang sebenarnya ayat ini bagaimana, minimal kita bisa meresapi apa yang kita baca, kemudian kita praktekkan, kita buktikan dalam keseharian. Inilah para jemaah, manusia tidak ada artinya di hadapan Allah hanya sekedar dia ilmu dimiliki tapi tidak membuktikan dalam kehidupan kesehariannya.
Sebab ilmu harus dibuktikan dengan praktek. Al ilmu bila amal kasyajar bilas samar. Sering itu guru-guru kita sering memberikan contoh kepada kita. Ilmu itu dibuktikannya dengan diamalkan, dipraktekkan. Oh, akhlak yang baik begini. Buktikan kita bagaimana kita bertemu dengan yang lebih tua dengan kita. Bagaimana kita kalau bertemu dengan sesama, kita buktikan. Nah, inilah yang dikatakan kata Rasulullah, hidup manusia amal baiknya itu hanya bisa dibuktikan dalam keseharian oleh kita. Para jemaah, memang akhlak akan menentukan juga ya, amal kita. Ilmu kita pun demikian. Bahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 61 Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya hamba, innal ladzina disebutkan innal ladzina yastakbiru. Yastakbiru itu artinya orang yang tidak punya akhlak lah, punya akhlaknya akhlak yang buruk, sombong. An ibadati, dia mau ibadah, mau melakukan perintahku, tapi dengan punya nilai kesombongan. Ah, kata siapa, saya nggak bisa, saya juga bisa kok. Inilah paling harus kita perhatikan. Jadi ayat itu menjelaskan sedikit apapun keangkuhan, kesombongan kita menandakan kita tidak punya nilai kebaikan akhlaknya. Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sejauh itu Allah. Jadi jangan kita merasa menganggap enteng. Disitulah dibuktikan kita selama di dunia ini. Akhlak, semula Rasul saja yang diutamakan akhlak dulu, yang dikedepankan, kemudian disampaikan kepada kita dengan bermacam-macam, baik melalui hadis, melalui ulama-ulama kita, ya sampai kepada kita. Kita bisanya melaksanakan ini berdasarkan Al-Quran, kemudian ditopang oleh hadis Rasul. Nah inilah, jadi amal itulah menentukan bagi kita di dunia, tapi amal pun harus ditopang dengan amanu. Semula disebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan amal yang baik, falahum ajrun wa iman, banyak. Tinggal kita bisa tidak mengemasnya. Nah inilah Pak. Semula kita alhamdulillah setiap saat kita ada pengajian, kalau minimal kita bisa duduk bersama. Jauh-jauh kita mumpung ayah di tempat sendiri, minimal kita dapat ilmu. Nah inilah, jadi tentang amal menentukan bagi kita. Man amila sholihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Ini saja Pak. Kalau kita punya ilmu dengan amalnya amal yang baik, dan kita punya predikat amal soleh, kehidupan kita akan merasa kita tenang, hayatan thayyibah di dunia. Kemudian walana jaziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'mal. Kita pun akan punya nilai kebaikan, balasan kelak di akhirat. Ini para jemaah, ilmu bisa punya nilai di hadapan Allah apabila yang kata saya tadi berdasarkan hadis, apabila dipraktekkan
dalam kehidupan kita. Ya, seperti kita praktekkan, ada waktu Al-Quran dibaca. Nah, inilah banyak sebenarnya kalau kita mau menambah ilmu itu. Banyak guru-guru kita, hari ini ada pengajian, hari ini pelajaran ini, hari ini pelajaran ini. Inilah sebenarnya harus kita kejar, harus kita upayakan, sebab untuk menambah nilai kebaikan untuk diri kita. Para jemaah yang saya hormati, manusia apapun yang baik masalah kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, semuanya berdasarkan ilmu pun harus kita kembalikan kepada diri kita. Apa yang kita lakukan harus punya niat. Niatnya untuk apa? Kita akan belajar masalah duniawi, ukhrawi, semuanya dengan ilmu. Kemudian kedua-duanya ilmu harus ditopang dengan akhlak yang mulia. Untuk masalah dunia semuanya berdasarkan ilmu duniawi, ilmu yang kita miliki harus dimiliki, ukhrawinya pun begitu. Ini sudah kita tahu semua. Orang akan belajar, akan melakukan segala sesuatu, akan dagang, akan usaha, semuanya pakai ilmu, tidak sembarangan, tidak hanya sekadar ya nak dagang balah penting nang beak. Ya kan namanya tidak berdasarkan ilmu juga. Semuanya ada. Mau ngejahit punya ilmunya juga. Dunia akhirat kedua semuanya berpatokan kepada ilmu, dan ilmu pun harus ilmu yang punya nilai manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Semula di awal tadi saya katakan, yang pertama adalah yarfa'illah, yang kedua khairunna man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini sudah sering ini. Orang manusia itu harus banyak belajar, banyak cari ilmu, kejar ilmu. Nah, inilah di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, man qara'a min ayatillah harfan falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alif harfun. Terus satu huruf punya nilai kebaikan 10. Satu kebaikan punya nilai 10 hasanahnya. Inilah minimal. Ini yang harus kita kejar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis juga sabda At-Tabarani menjelaskan, man kana yuridu dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang semuanya dunia itu ilmu, akhirat pun ilmu yang menjadi sandaran kita. Tidak semaunya orang mengendari masalah keduniaan, mau menjadi orang umpamanya mau jadi pedagang, mau semuanya dengan ilmu. Pak, saya malah penting nama dagang, yang penting nama beak be. Itu namanya tidak dengan ilmu. Semuanya kita berpatok kepada ilmu juga, supaya kita manfaat. Jadi inilah ilmu yang kita miliki, mari manfaatkan sebaik mungkin,
sedikit apapun ilmu yang kita miliki akan bermanfaat kalau kita amalkan dalam keseharian untuk diri kita. Nah inilah ya tadi itu Allah sudah menjelaskan, Rasul menjelaskan, manusia tanpa ilmu dia akan tidak punya nilai di hadapan Allah. Tentang akhirat pun begitu. Jadi kita mari upayakanlah banyak kita belajar, banyak kita membaca, apalagi Al-Quran minimal Al-Quran kita baca, kemudian kita praktekkan apa ini isinya, baru kita punya nilai itu. Coba kita setiap malam Jumat yasinan, belum tentu kalau kita pun tidak bisa mengamal berupaya untuk tahu apa yang kita baca isinya apa. Ya memang bagus membacanya, sudah punya nilai pahala asal ikhlas, apalagi dibarengi dengan memahaminya, ini lebih bagus. Nah inilah jadi amal itu, ilmu itu harus punya nilai manfaat untuk diri kita dan diri orang lain. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi inilah ilmu menentukan baik dan tidaknya kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Orang bisa baiknya dilihat dari segi akhlaknya, bagaimana akhlak kita. Nah inilah yang penting. Kemudian ilmu tidak semuanya ada manfaat apabila kita tidak mampu mengemasnya, memanfaatkannya. Ilmu yang kita miliki akan lebih bermanfaat ilmu yang kita miliki kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Inilah Pak, jangan menganggap kita saya mah nggak manfaat. Kalau kita ingin punya nilai ya duduk begini aja kan, duduk bersama, mungkin kita bisa begini, bisa disampaikan, ada orang yang tanya kepada kita, sampaikan di situ aja. Arti kemanfaatan itu ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, apa aja. Kita tahu ilmunya dagang gimana Haji Usman nih, dagang ini kok begini amat, sampaikan. Masalah dunia, itulah hidup manusia, harus banyak kita bertanya, banyak berkomunikasi, banyak silaturahmi, banyak kumpul. Ilmu yang kita miliki akan berlebih manfaat yang ada dalam diri kita, entah terutama untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk saudara kita. Inilah para jemaah. Jadi yang ketiga ini, kalau manusia akan punya nilai di hadapan Allah kelak, ilmu yang kita miliki kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama kata saya ulang sedikit, tinggal ada waktu masih panjang, seperempat jam lagi. Yang pertama itu adalah tadi akhlak, utamakan dulu. Sebab Nabi saja ini utamakan dulu kan akhlak. Innaka la'ala khuluqin adzim. Yang kedua ada amal soleh kita. Amal soleh akan menentukan hidup kita. Apakah kita nanti kelak kepada tempat yang terbaik di akhirat atau yang terburuk, tergantung hidup kita di dunia, amal kebaikan kita. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya kata saya, kita mengajarkan alif ba kepada anak kita, cucu kita, umpamanya ini kepada saudara kita, tetangga, itu juga nilai manfaat. Pak Wahyu, Pak Haji Usman, punya pengetahuan sedikit disampaikan, entah satu hadis. Kita banyak bertanya sama guru kita, ada Ustaz Junaidi, diberikan manfaat. Inilah, jangan kita punya ilmu
tidak pernah kita menyampaikan, tapi semuanya juga supaya ilmu kita bermanfaat itu adalah hati yang akan menentukan. Jangan sekali-kali kita punya nilai yang buruk, amal ibadah kita akan terkuras dengan tingkah laku dan perilaku kita, akhlak kita. Ya, ini sudah melihat kita, oh kita bisa duduk bersama, bisa berkumpul bersama, berdekat, kita punya nilai keilmuan yang ada dalam diri kita. Para jemaah, oleh karena itu marilah kita berupaya. Setiap siapa saja kita mengharapkan selamat di dunia dan di akhirat, ada dua akan saya simpulkan. Saya mengambil dari surat Az-Zumar, sudah saya sampaikan berapa. Saya akan memberikan suatu kesimpulan dari dua surat yang bereretan, bergandengan, dari surat Az-Zumar. Yang pertama, manusia kelak di akhirat kita akan ditentukan adalah tergantung amal kita di dunia. Apakah kita ke tempat yang terbaik, apakah kita ke tempat terburuk? Ayat sudah dijelaskan oleh kita. Insya Allah kita ini termasuk yang mana? Nah, di dalam ayat pertama Allah menjelaskan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Jadi ayat yang pertama ini tatkala manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semua yang namanya makhluk, terutama manusia, oleh petugas nanti di alam mahsyar akan diarahkan oleh Allah melalui tugas yang ada di akhirat kelak. Wasiqul ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Klasifikasi orang-orang kafir, artinya termasuk ada orang yang tertutup untuk menerima kebenaran, orang yang selalu ingkar kepada Allah, orang yang selalu dia tidak memperhatikan ketentuan Allah, itulah yang dengan kafir. Ila jahannama zumaro, ke arah neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, tatkala sudah diarahkan ke neraka, sebab neraka juga ada pintunya. Kalau namanya futihat berarti diarahkan ke neraka. Tatkala sampai di pintunya, pintu neraka, futihat abwabuha, membuka pintunya susah, pintu neraka. Siapa isinya? Tadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang sudah benar-benar ini hak wajib dilaksanakan, diingkari. Ini yang seharusnya kamu pegang baik-baik, disalahgunakan. Ini yang artinya kafaru. Jadi alam ya'tikum, apakah tatkala sudah masuk ke pintu neraka ditanya alam ya'tikum, selama di dunia apakah kamu tidak pernah tahu, mendengar ajakan dari Rasul, dari nabimu, menyampaikan ayat-ayat Allah, alam ya'tikum rusulun minkum. Nah di situ apakah tidak pernah ngedengar ajakan dari Rasulmu
Yatluna alaikum ayati rabbikum, dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah. Kan sampai ke situ. Dia berkata, qalu bala, berkata orang pagi, oh saya menyesal, benar sudah sering, hanya saya aja katanya. Nah inilah Pak, ini artinya orang pengisi surga neraka itu termasuk orang yang mengaku dia sebagai manusia atau hamba Allah dan umat Rasul, tetapi dalam kehidupannya dia mengingkari apa yang telah diikrar ini oleh dia. Waktu kita sholat gak mau sholat, kita puasa suruh puasa gak mau puasa, padahal dia mengaku orang Islam, mengaku umat Rasul. Ini yang kayak begini kita jangan sampai terjadi. Adakah dari kelompok kita? Ya mudah-mudahan jangan mau kita ke sana. Inilah yang nanti akan menentukan dia di akhirat. Orang-orang inilah yang sangat tidak kita harapkan. Kita jangan termasuk di situ, jauhi oleh kita. Tetapi harapan kita sebagai umat Rasul, ini orang kita harus dikejar. Ayat yang berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Nah ini punya kita ini Haji Usman nih. Insyaallah punya kita semua ini umat Rasul. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Tatkala nanti manusia pada saat itu diarahkan atau digiring bahasanya mah kepada pintu surga, ya, ilal jannati zumaro, hatta idza jauha, sampai kepada pintu surga, wa futihat, kalau orang kafir mah miku muka pintunya dibuka sendiri, susah mau bukanya. Coba bayangin aja, gak mau buka-buka itu ngunci. Menurut orang tidak nyetrek susah amat aja Usman tuh. Pintu neraka dibuka sendiri. Tapi kalau yang kedua untuk umat Rasul adalah wafutihat, dibukakan dan dibukakan. Berarti kalau dan dibukakan berarti ada yang membukanya, membantunya. Ini Pak bedanya. Apa? Kok begitu? Kita mengupayakan menjadi orang yang takwa itu susah, tapi insya Allah kita sudah punya iman kita. Sebab takwa kan intinya kan apa sih? Takwa itu adalah sudah disebutkan bahwasanya takwa itu melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu aja. Nah inilah jadi ayat yang kedua inilah, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Jadi penjaga surga dan neraka ada beda melayaninya mah. Kalau neraka mah bari bengis, bari cemerut. Tapi kalau yang melayani pintu surga untuk umat Rasul sampai dia mengatakan salamun alaikum tibun, mangga kasep ya tempat ya umat Muhammad yang baik, silahkan, sampai begitu Pak. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kalau neraka mah tidak begitu. Kalau surga disambut nage dengan salawat badar, disambut dengan kalimat-kalimat thayyibat. Inilah para jemaah yang saya hormati, itu ajalah. Jadi intinya marilah kita ilmu dunia maupun akhir kita upayakan, kita kejar dan kita cari. Tidak pasrah begitu saja apanya, jangan ya. Banyak waktu kita sudah disediakan tempat, kita tempat di sinilah
nggak usah kita jauh-jauh. Ilmu itu di mana saja kita, asal kita niat dengan ikhlas. Para jemaah, ini aja mungkin di awal kita pembukaan minggu ya Pak Dastam ya. Hari ini kita mulai, mudah-mudahan di awal ini kita akan selalu mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya marilah kita berupaya ilmu kita cari, amalkan. Nah, ini yang terpenting, kita hindari yang akan menggerus ilmu yang kita miliki. Kesombongan, keangkuhan, ketakaburan jauhi oleh kita. Apapun akan menggerus ilmu yang ada diri kita, pada diri kita. Itu aja dulu sebelum tutup. Mangga Pak Haji Hasan, mungkin biasanya kan ada pertanyaan, mangga ya silakan. Ya kalau saya nanti bisa saya jawab ya mangga. Demikianlah kajian subuh pagi hari ini tentang masalah iman, ilmu, akhlak dan amal. Mudah-mudahan bisa dapat mengamalkannya. Barangkali ada